Halo semuanya, kembali lagi di Basuhan Kata. Yang sekarang saya tidak sendirian lagi. Sekarang di episode keempat, di tema How to be a positive person without lying to ourselves. Ada seseorang yang bernama Andre Calvin. Asik. Jadi lelaki ini adalah dulu tuh sempat ketemu di ajang pencarian bakat. Anjay ya mungkin bisa kalau kalian tahu deteksi. Nah itu Mas Andre ini adalah seseorang yang positif banget lah istinya. Aslinya ya positif, tapi ya gitu agak gesrek gitu dikit. Nah beliau ini adalah MC, announcer, terus juga penyiar radio juga kan Mas ya? Ya. Nah ya yo. Oke, jadi tanpa berlama-lama lagi, inilah orangnya. Namaku Andre Calvin. Aku siaran di Hard Rock FM. Oke. Surabaya. Korore. Kesarian. Oke, lanjut. Horor sih. Iya, kesarianku siaran, terus saya coba nge-MC, saya coba nge-konten, saya coba. Banyak ya set jobnya ya. Itu set job apa main job ya? Set job yang penghasilannya lebih besar daripada main job. Karena main job itu kan siaran. Oke. Jadi Anda itu adalah MC, terus penyiar radio. Udah kita sebut aja semuanya ya. Udah itu diambil semua sama Mas Andre Calvin ini. Nah, soalnya nge-MC ku siaran pasti biasanya nge-MC gitu. Emang iya? Berarti aku bisa nge-MC. Loh, lekon siaran aslinya iso. Oke. Jadi apa sih Mas yang bakal kita bahas itu sekarang itu adalah how to be a positive person without lying to ourselves. Yang dimaksud apa? Emang aku positif banget Woi, gini loh. Kenapa kok saya mengundang Anda untuk datang ke sini? Karena Anda itu salah satu orang yang membuat saya dulu sadar bahwa kan gini Mas. Kenapa kok temanya positive person without lying to ourselves? Ketika Anda kayak siaran aku sih gak ada Anda itu. Loh, salah. Ketika Mas Andre iki siaran ya kan, siaran ataupun MC ataupun ya memandu suatu acara. Kan gak iso ngandelno mood Mas Andre sendiri. Mas itu tuh walaupun kudu profesional lah istilahnya. Nah, itu kan gak bisa berbohong juga kepada diri sendiri loh. Nah, gimana caranya menjadi seseorang seperti itu? Nah, pada saat itu aku sering melihat kayak pamane snapgram Mas Andre pas siaran nih kan, pas omong-omongan kayak terus itu langsung kayak moodnya berubah. Kayak kok bisa gitu loh menjadi orang yang seperti itu. Apakah itu termasuk membohongi diri sendiri? Nah, aku bakal tanya-tanya. Maksudnya kayak ada satu hal yang bakal kita bahas di podcast kali ini. No. Siap. Oke? Oke. Aja. Oke, pokoknya apa tak apa. Wih, terus kayak dukun ya kan? Ayo, ya tak apa. Jadi ini untuk pertanyaan pertama, asik. Di pertanyaan pertama itu biasanya di Basuhan Kata itu ada 3 phase Mas. Phase 1 itu information about yourself, phase 2-nya from your opinion, sama phase 3-nya conclusion. Nah di phase pertama ya kan, pertanyaan pertama nih, ini mungkin banyak ditanyakan oleh orang-orang yang belum mengenal Anda gitu. Belum mengenal Mas Andre. Sekarang lagi sibuk ngapain aja gitu. Tadi kan udah jawab tuh. Cuman lebih rinci lagi coba. Sekarang lagi sibuk ngapain aja Mas Andre? Pas corona gini juga. Apa tetap nge-MC kah atau gimana? Sekarang kan corona. Nah, biasanya lagi corona gitu. Aku siaran terus nge-MC. Jadi rutinitas itu cuma nge-MC, siaran, itu sama konten. Asik. Konten itu hal yang baru gitu. Oke. Di sekarang ini. Nah, sekarang ini karena kondisinya pandemi, jadi sekarang siaran itu masih tetap berlangsung tapi nggak di studio, tapi di rumah. Oh, emang bisa kayak gitu Mas ya? Ternyata ya. Bisa, ada beberapa radio itu sekarang yang memberlakukan siaran di rumah. Caranya ya mereka aku siaran di tapping. Oke. Paham. Oke. Ya, gitu. Nah, make sense. Jadi habis itu setelah di tapping dikirim filenya ke kantor. Nah, nanti sama teman-teman produksi diedit baru di on air. Jadi misalkan siaranku jam 1 sampai jam 4.
Nah, jadi aku harus ngasih file itu minimal 1 jam sebelum jam siaranku supaya nanti teman-teman produksinya tuh bisa ngedit lagi. Itu keseharian yang sekarang itu dilakukan pas corona karena sekarang itu udah nggak bisa ke kantor. Iya sih. Aku senang kosan itu kat. Sudah sejak kapan Anda? Hah? Sudah gabut sejak kapan? Iya. Gak dari Maret gitu. Iya. Dari Maret. Ya? Jadi aku tuh terakhir MC ku Maret. Itu nikahan itu. Enggak, aku MC basket tau gitu. Oh iya sih DPR. Akhir Maret. Enggak, kampus League itu Jarum di Jakarta. Terus kemarin itu mulai. Nah, jadi pas pulang dari Jakarta gue corona lagi langsung datang. Hot tuh. Lagi peak, lagi wah pokoknya lagi sangar-sangar. Kemarin mulai terus kemarin itu guys kayak MC. Jadi semua jadwal MC ku itu ditunda, dipospon, di reschedule. Wih, langsung kayak jadi tidak pundi-pundi. Iya, jadi gue ngefek yang penghasilan tak jadi gitu. Iyalah. Nah, sejak saat itu aktivitas sekarang itu cuma siaran di rumah. Nge-MC ku aku baru nge-MC itu kemarin lagi setelah Maret selesai. Jadi kemarin itu ini kan the new normal. New normal. Emang di Surabaya? Oh iya, saya wis gak iku ya. Wis aman ya. Maksudnya wis gak PSBB ya. Surabaya. Wis gak PSBB tapi jumlah naik. Pakai wak. Iya, padahal. Nah, kemarin itu nikahan. Aku nge-MC nikahan pertama di tengah pandemi. Jadi konsepnya cuma keluarga tok kalau sopo-sopo. Oh, ya paham aku. Iya lagi tren kayak ya musim-musim ngono ya. Maksudnya model-model kayak ngono lagi tren banget. Yo dan saiki ku yo semeku tok sing salah lakoni. Jadi sekarang iku yo nang kosan, lapu-lapu. Oke. Jadi tadi sibuknya akhirnya kesimpulannya ya di kosan aja gitu kan ya. Mas Andri kan prosesnya kan dowo kan. Mas iku mulai berkarir kapan sih menjalani umpamanya penyiar. Yang basic Mas kan penyiar ya kan tadi katanya. Nah, memulainya itu kapan? Tahun berapa? Aku siaran pertama itu 2000 siaran pertama gitu. Siaran pertama aku SMA 2010. Itu enggak 2008. Berarti Anda sudah 12 tahun ya di dunia siaran nih. Iya, enggak ngono sih. 2008 itu aku siaran sampai 2010. Sorry sampai 2009. Iku aku SMA iku ngisi nang radio iku cuma penyiar tamu. Tapi aku mulai pertama siaran aku 2008 nah. Terus iku aku siaran nang Banyuwangi waktu SMA. Terus kemarin 2009 iku aku pindah nang Surabaya. 2009 kemarin ngono 2010 itu aku nge-play main nang radio. Oh, jadi sempet lonjat-lonjat ya. Berarti enggak dari awal enggak langsung gitu enggak. Oke, paham. Nah, kan takut pertama kali siaran itu 2008, tapi habis itu loncat lagi 2010 tuh siaran lagi dan itu cuma 4 bulan kalau 4 bulan habis itu aku kerja di tempat lain. Nah, gitu. Setelah 4 bulan itu habis itu siaran lagi tuh terakhir itu 2000 kemarin aku masuk Hato tuh 2016 akhir. Berarti ya wis hitungannya tapi tetap wis lama Mas. Maksudnya memulai di penyiaran iku wis suwi berarti sampean. Dalam arti Iya. Awal siaran itu 2008. Lama sih enggak juga gitu. Ya lama lah. Soalnya aku mentang-mentang. Soalnya tetap aja. Anda MC job ya kan di deteksi awal kapan? 2000 berapa? 2000 berapa gitu ya? Yang ketemu aku 2014 kan? 2016. 16 gak sih? Apa 2000? Enggak gitu. 15 2014 lupa. Ya benar 2014. Anda. Oke. Itu tadi kan sempat disinggung nih proses-proses yang ya tadi loncat-loncatan dan sebagainya. Terus apa sih proses yang paling diinget pas jalanin karir, entah itu broadcaster, entah itu MC atau penyiar yang lain? Penyiar yang lain. yang apa? Yang paling diinget pas jalanin karir, anjay. Apa yang paling diinget itu? Ya mungkin pas pas ngeplay tiba-tiba ditolak mentah-mentah, Anda jelek gitu seumpaman. Aku pernah gitu. Aku pernah. Oh enggak sih. Jadi perjalananku dari siaran ke MC ku sebenarnya
ya wakil. Salah satu itu aku pernah diremehkan orang karena dulu tuh aku hitungannya masih baru. Jadi orang selalu tuh ada kayak fase seperti itu emang ya. agak nggak percaya yo ke misalkan wah ki MC baru kayak dipandang sebelah mata ngono. Nah, cuma kan tugasnya kan ya pacarnya kan meyakinkan orang itu misiun kon baru tapi kan iso Asik. ya memang sih lek pada saat itu yo kan ke oh iya sih mangkel pisan tapi kan Iya, manusia tapi ya sisi iya. iya pak jadi kan lek misalkan diremehkan orang terus iku paling yo sing menurutku yo maksudnya iso sampai saya gitu karena biar iku yo sempat diremehkan di nggak diremehkan sama orang ya mungkin iku jadi yang paling diingat berarti ketika Anda diremehkan untuk pertama kalinya gitu. Apa? iya karena iku jadi pacuan kan gitu gak sih? Iya kan jadi acuan kan jadi mentalmu jadi semakin sangar lah misalkan kan diremehkan kayak ngono. Oh iya. Asik ya. Terus kayak modalnya itu kan proses yang paling diingat ya. Nah, pamane ngomong noli kaliku. Ada nggak sih kesulitan umpamane ya? Mas mau ngeplay di sini ternyata itu gak cocok sama itu nih. Terus ada nggak sih pas nge-MC, pas ada kejadian apa ngono? Ketika liku-liku awal di dunia per broadcasteran niku ono gak? Buat Anda, buat seorang Andre Calvin. Lika-liku di radio ya. Ya entah di radio ataupun lika-liku di radio tuh sebenarnya ini dikit. Lika-liku di radio ku sebenarnya aku udah ngerti ya sampai sekarang ini ku menurutku ayam sombong. lancar iyo jadi nah tapi bukan berarti aku kan dua lika-liku sing liyane. Nah, jadi aku tuh dulu sebelum dari sesudah dari Banyuwangi, aku tuh SMA di Banyuwangi. Setelah aku siaran aku pindah. Nah, pindah itu kan tadi kan aku bilang nggak langsung siaran 2010 kan. 2010 kenapa aku siaran 2010 cuma 4 bulan karena setelah itu aku tuh pindah aku tuh kerja di ini. Kon ngerti gitu. Aku pernah 2011 yo kerja jadi delivery order KFC. Sumpah? Wih. Iya. Sumpah, Mas? Berarti sempat jadi sebelum MC dan sebagainya itu ya. Sebelum aku kedeteksi itu gitu. Aku itu nang KFC gitu. Jadi stepnya aku gini, aku nang Banyuwangi, SMA selesai, habis selesai aku pindah ke Surabaya. Nah, habis pindah Surabaya aku tuh nge-play ke radio. Radio itu cuma bertahan 4 bulan selesai. Habis itu aku kerja di KFC, di KFC Mulyasari, salah satu daerah nang Surabaya. Nah, aku nge-play karena konsepnya aku ben ngejak kon belum melok kerja ini. Saat itu pasti gajinya periode saat dulu itu 2012 gajinya nggak cuma ya gede 1,7. Wih 1,7 nah. Jadi aku biar nih gede 2 tahun segitu. Umurnya segitu. Jadi aku ngerasa dari siaran terus pindah ke industri liane ngono lho. Pindah berarti sempet ya maksudnya ayam. Berarti maksudnya dalam arti itu Mas Andri ku gak cuman kerja di entertainment tok berarti ya dari awal. Berarti wis tahu ngerasa macem-macem ya. Terus akhirnya beberapa iku kok ngono. Nah, meskipun aku ben 2 tahun lah gak salah kerja nang ayam goreng iku. 2 tahun. Sebutnya gak apa-apa. Gue liat diblokir ya. Iya, dikasih mau. Iya. Nah, setelah 2 tahun itu baru aku ngedeteksi gitu. Baru ketemu gitu. kamu. Iya, jadi 2 tahun aku selesai di KFC. Mungkin iku yo lika-likunya jadi meskipun aku ujung-ujungnya balik nang radio tapi tetap ada. Jalannya aku muter-muter muter-muter mungkin lika-likunya iku. Jadi baru aku kedeteksi. Bahkan aku nang Hard Rock iku yo setelah aku nang KFC, deteksi, DBL, Hard Rock naik level terus ya, itu the next level terus ya, alhamdulillah ya. Beda langsung. Soalnya kan jalurnya kan lika-liku kan ngomong, jadi aku muter-muter ke ngono. Ya mungkin iku lika-liku nih lah. Aku sempat ngerasa kerja di berbagai bidang. Wih, iya. Oh, asik ya. Terus kenapa sih ujung-ujungnya Mas tetap memilih menjadi penyiar radio? Karena aku seneng siaran. Asik. Aku pertama kali nyoba. Seneng rocos lah ya istilahnya. Dia niku nggak ngerti. Jadi gini gitu. Dia niku SMA. Jadi aku nang Banyuwangi, aku harus budal nang sekolah. Kalau aku mau berangkat ke sekolah, aku harus ngelewatin radio itu. Namanya Radio Mandala.
Oh, Ini rumahku, ya. ini rumahku, di sini sekolahku. Nah, kalau aku mau ke sekolah aku harus lewatin radio ini, jadi harus nyebrang. Nah, nggak tahu kenapa beberapa kali aku lewat itu kayak ada yang menarik, kayak enak ya. Jadi dari luar tuh sebenarnya bisa, dari luar tuh bisa kelihatan orang siaran. Nah, beberapa kali itu aku tuh lihat, jadi aku tuh dulu sekolah jalan gitu, karena jaraknya nggak terlalu jauh. Jadi aku jalan, ada di depan radio ini tuh aku berhenti, aku cuma lihat dari seberang itu kayak, oh gila sih kok ngomong-ngomong Dewi yang jeru siaran. Sampai akhirnya ada momen di mana aku tuh masuk ke dalam dan aku cuma mau bilang, Mbak saya mau ngelihat orang itu siaran. Nah, jadi disuruh lihat nggak apa-apa. Sampai akhirnya mau nyoba tak kamu siaran gitu. Asik. Oh ya nggak apa-apa mas, coba aja gitu. Jadi itu kapan? SMA? SMA. Nah, karena dari dulu aku seneng delok wong siaran, enak ya seru ya. Kon iso ngomong tapi kon sesuatu sing gak rekon seneng ya akhirnya kowe ngono. Makanya kenapa aku saiki meskipun jalannya berliku tapi balik mana nang siaran, nang MC ya karena aku seneng ngomong balik. Iya, berarti itu merupakan hobi yang dipekerjakan istilahnya. Maksudnya kan pertamanya cuma sekedar pengen, ya kan? Susu seneng, ya kan? Akhirnya, alhamdulillah, puji Tuhan. Susu ketagihan, ya kan? Dari ini malah. Susu ketagihan. Dia kenapa? Maksudnya kan dulu kan cuma pingin iseng, ya terus kenapa nggak diserius? Akhirnya serius. Ini saya gitu. Wih asik. Loh kok banyak jemput ya tuh men? Ngawur. Ya itu tadi kita udah ngulik di P1 ya. Asli tadi udah ada pertanyaan lagi yaitu gimana ceritanya bisa jadi Andre yang kayak sekarang. Tapi kan tadi kita sudah membahasnya kan secara luas dan kita udah mulai dari dodolan ayam ya kan. Terus bareng ngono SMA delok wong ngomong dhewe di jendelo ya kan ya. Nah, iya. Oke, untuk kita sampai di page 2 yaitu From Your Opinion. Nah, di From Your Opinion tuh biasanya Basuhan Kata itu sering kayak menanyakan tentang hal-hal publik. Maksudnya tuh dalam arti kayak apa ya? Contohnya ini deh pertanyaannya udah. Gimana caranya ngatasin minder di awal-awal memulai karir? Asik. Kayak kan pasti kan orang-orang itu kan maksudnya dalam arti orang-orang di luar juga kan pasti ada rasa kayak entah itu kayak malu, entah itu nggak percaya diri. Nah, kan apalagi ini udah kenanya di entertainment kan otomatis ini bisa berhadapan dengan orang dan ataupun didengarkan orang-orang lain. Nah, itu gimana sih caranya ngatasin minder, Mas? Kalau menurut Mas Andre sendiri di awal-awal memulai karirnya Mas Andre? Minder itu kan jadi gini, minder itu sifatnya tuh manusiawi gitu. Jadi kalau misalkan ngelihat orang yang lebih pinter, lebih jago, terus kita tuh punya rasa kayak nggak pede. Aku tuh bersyukurnya karena lekon nggak dikei rasa minder, kan akan sombong. Jadi kan mendingan salah kan. Iya, nah kenapa harus minder? Karena kalau misalkan kita minder tuh kita kayak bisa ngelihat, orang ini kok orang itu kok bisa kayak gitu. Wah aku sebenarnya bukan nggak pede, mungkin orang itu bisa pinter kenapa, orang itu kok bisa ngomongnya enak kenapa. Nah, minder itu harusnya ini kalimat klasik sih gitu. Tapi sampai lagi sebenarnya saya gawe. Ya harusnya ketika minder itu dirubah jadi motivasi. Ketika kamu ngelihat kamu kan penyanyi gitu ya. Kalau kamu ngeliat orang yang misalnya orang itu nyanyi dia. Nah, harusnya kan mindset itu harus gini kayak kalau orang itu bisa kenapa aku nggak bisa. Nah, kalau jadi gini, dia itu cuma jalannya lebih duluan gitu. Nah, sementara kamu, aku, beda startnya aja gitu. Padahal profesinya sama gitu loh. Nah, jadi kalau ngelihat dia tuh ya karena dia mungkin lebih jalan duluan, dia tahu medannya. Nah, aku kan masih ngeraba-ngeraba. Jadi sebenarnya misalkan ngatasi minder itu yo tetap apa ya ya tetap atasannya aslinya minder itu bisa diatasi dengan itu gak sih kayak jangan dipikirkan. Maksud itu kayak ya udah lakuin dulu ngono gak sih sebenarnya. Kalau iya bener lakukan aja karena gini ya, kalau misalkan kamu terlalu minder itu akhirnya kan menjatuhkan standar dari diri sendiri ngono gak sih akhirnya kayak merendah diri ya, bukan rendah hati ya, rendah diri gitu kayak kon niku kayak sekarang kan aku gak guna kayak iya. Aku tahu kok guru anjing sumpah kayak nah iya jadi aduh kan
Lek kan kayak ngono terus-terusan, iku bakal bakal menjebak dirimu. Iyo, jadi sebenarnya kayak ngono harus dilawan. Bedanya mereka tuh kan ya lebih dulu lah. Iya. Kini di belakang. Tapi yo lama-lama kelamaan pasti minderiku hilang. Setuju. Nah, terus untuk Mas Adri Dewi iki, sempat minder gak sih jadi seorang MC atau jadi broadcaster? Maksudnya ketika ditanyain. Minder. Iya, sempat Minder gak pasti. sih? Terus iku Ya minder. pada saat itu apa yang Anda lakukan? Maksudnya apa yang Mas Adri lakuin gitu? Pas minder Aku itu tuh teko. mesti sampai saiki pun ono kadang-kadang iku minder gitu. Jadi apa-apa misalkan di tandemno ambek MC yang bener-bener iku senior katakanlah ya. Meskipun tandeman MC ku iku sebenarnya wis pokok dia tuh berusaha tidak terlalu dominan. Oke. Jadi karena MC berdua itu kan nggak bisa terlalu dominan. Harus Mas siapa jenenge penyanyi Christian. Iya. Yo. Ya, Nah, oke. yo kadang-kadang itu kadang-kadang itu minder. Cuma kita itu gimana kita bisa nunjukin kualitas kalau kita terus minder. Oke. Tapi ini jadinya nggak sombong ya. Iya. Oleh misalnya sebenarnya kan dua kualitas. Setiap Einstein itu pernah bilang. Tahu Einstein nggak? Tahu lah. Ya kali, itu kan di setiap mata pelajaran IPA mesti ono. Einstein itu pernah bilang kalau setiap anak itu jenius. Jadi kalau misalkan kamu minder, sebenarnya kamu itu punya sesuatu yang sebenarnya belum kelihatan aja. Nah, minder itu sebenarnya lebih dominan daripada kualitasmu. Jadi kalau misalkan kamu minder, coba dirubah mindset itu supaya yang lebih ditonjolkan itu kualitasnya, jangan rasa mindernya. Anjay. Karena kalau misalkan karena kamu tuh ngerasa punya kualitas gitu ya. Tapi kalau misalkan kamu ngeliat orang kamu sudah minder, nah kualitas itu jadi tenggelam. Yang menonjol itu adalah mindernya. Mindernya yang keluar duluan. Iya, paham. Mindernya itu sebenarnya diminimalisir supaya kualitasnya tuh keluar. Nah, dengan kualitasnya keluar, orang tuh akan tahu gimana kualitas kamu. Sebenarnya kayak gitu. Nah, kalau yang di siaran itu yo, awal-awal aku masuk Hard Rock itu yo minder gitu karena penyiar top iya, aku Hard Rock itu kayak sampai di Malang saking gak ono ya. Di Malang ono paling aku melu aku pisan. Loh. Nah, tapi apa emang? Keren leh, aku ndelok Hard Rock ku kayak di Bali ono, di Surabaya ono. Kayak dia itu bisa apa ya? Terus program-programnya ku apa ya? Anak muda banget lah istilahnya. Maksudnya membuat orang-orang maksudnya kan itu kan pasti radio itu kan yang dengerin juga enggak cuma orang tua kan. Apalagi kan sekarang kan musimnya online kan, streaming audio itu pasti digoleki lah, maksudnya bukan berdasarkan aplikasi radio aja gitu kan. Nah, Hard Rock itu kan bisa. Terus aku kayak wih, keren deh. Makanya kemarin tuh aku sempat kan ngomong, Mas, ya apa caranya aku siaran di Hard Rock. Maksudnya kayak apa sing masalah single wingi iku lho. Oke, beda. Iku Iya. Oke. Terus bareng ngono, ketika disuruh milih, mampus kon pilihan. Ketika disuruh milih enak jadi MC, broadcaster apa content creator? Siaran gitu. Tetap siaran ya. Berarti jiwa-jiwanya aslinya jiwa siaran. Berarti tapi lempamane DKI MC ngono ya gelem-gelem ae ngono ya. Apa ya, Bang? Karena saat MC sama siaran itu kan ya kan tadi aku bilang satu kepaduan gitu. Jadi formulanya aku ngene iki. Kenapa kok aku memutuskan untuk senang siaran. Nah, dari siaran jadi orang yang MC yang backgroundnya itu radio, itu biasanya ngomongnya kan lebih teratur gitu. Biasanya karena di radio itu dibekali banyak hal, cara ngomong, cara baca dan segala macamnya. Nah, jadi ketika aku di radio, terus MC ku yo ketok. Jadi uang lek MC sing enggak dari radio ambil uang sing MC ke radio itu sebenarnya beda ya. Mesti kroso gitu kan sih. Berbeda ngono. Karena radio kan bener-bener diajarkan banget ya apa ya. Ngomongnya ku enggak sembarangan terus kan nge-bridging jadi ada building-nya ngono gak sih kayak di tengah-tengah di awal ya paham aku sempet aku gara-gara apa aku ya mulai broadcast ngono lah pokoknya. Jadi ya tetep intine padone ya wis penyiar radio tetep ya sampai mati siaran. MC itu bonusnya sih kalau kenapa aku iso MC karena aku siaran. Berarti titik awalnya berarti penyiar tuh berarti. Betul, dulu itu aku di Banyuwangi. Di Banyuwangi itu dulu job pertama aku MC itu di Banyuwangi karena apa? Karena aku siaran. Jadi dulu tuh aku MC
Aku nge-MC pertama itu ya, konsernya Duo Maya. Gak usah sombong, Iya, biasa aja. Iya. Iya. Konser pertama aku tuh Duo Maya sama Yofi and the Nuno. Itu aku MC pertama kali. Iya, saya sekarang MC pertama kali. Iya. Iya. Ya ikulah. Okay. Jadi aku gak siaran nang radio biyen, mungkin aku gak iso nge-MC paling. Ya karena kafe ku berawal tuh kon. Nah, itu kan dari opininya Mas Andre ya, untuk menjadi orang, jadi gini, ketika kita melakukan sesuatu, ketika kita mungkin berkarya, mungkin berkarir ataupun melakukan hal-hal positif yang lainnya, itu kan pasti ada rasanya kayak kita nggak bisa untuk menonjolkan perasaan kita sendiri gitu kan. Kita harus bisa membangun kayak ya kita harus profesional lah istilahnya dalam itu siaran, entah itu nge-MC ya kan, itu pasti harus siaran kan, walaupun mood kita model apa, tapi kalau kita udah dikasih kerjaan seperti itu kan harus dilakuin. Nah, ada nggak maksudnya kayak hal-hal yang sering dilakuin Mas Andre itu untuk menjadi seseorang yang ya udah kamu harus tetap menyebarkan hal yang positif, maksudnya kayak ya udah tetap menjadi orang yang positif, maksudnya tetap apa ya ngomongnya, nggak menonjolkan moodnya sendiri gitu loh, walaupun moodnya tuh mungkin lagi breakdown atau lagi unmood atau lagi ya lagi kacau lah, pokoknya patah hati kayak atau disakitin, ada maling ternyata di rumah gitu, padahal di situ lagi kerja. Kayak ada nggak sih hal-hal yang dilakuin untuk mengatasi hal itu gitu? Gimana caranya menjadi seseorang yang seperti itu? Gini, kalau misalkan kalau memang kamu tuh sudah kerja di satu bidang ya, kayak misalkan gini, aku kasih analogi ya, kalau aku siaran gitu ya, aku pernah siaran itu di tengah kondisi aku ada masalah gitu loh. Jadi mau nggak mau, jadi gini, kalau di radio itu pendengar itu nggak mau tahu kamu lagi ada masalah apa, gitu. Pendengar itu nggak mau tahu kamu lagi cerai kayak, kamu lagi ngapain kayak, kamu lagi ada masalah apa. Yang penting begitu mikrofon itu on ya, kamu harus tetap menjadi seorang penyiar yang happy, kamu harus menjadi penyiar yang menyenangkan. Meskipun setelah itu kon materi mic terus kon nangis gede, itu urusan gue. Pokoknya begitu mic itu on, jadi harus bisa langsung nge-switch moodnya itu langsung rubah. Nah, nggak tahu sampai sekarang ini aku tuh juga masih belajar untuk tidak menyampurkan urusan hal-hal yang kayak gitu tuh ke dalam kerjaan, karena itu ngaruhnya luar biasa. Jadi misalkan aku nge-MC gitu ya, terus aku nge-MC ternyata di tengah-tengah nge-MC tuh ada yang WhatsApp aku kayak lagi ada masalah, nah itu bisa merubah mood banget gitu. Makanya makanya kalau misalkan aku kerja tuh, kalau nge-MC tuh nggak pernah megang handphone, jarang sih sebenarnya. Karena aku takut kalau misalkan tengah-tengah, biar stay in karena mood, biar kan? Fokus, bener, karena biar fokus dan biar supaya misalkan kalau misalkan megang handphone takutnya ada apa-apa, nah itu bisa ngaruh ke kerjaan. Masalahnya kalau misalkan di kerjanya itu jadi ngaruh, nah itu kasihan audiens itu sebenarnya bisa ngeliat gitu, oh ini orang kayaknya lagi ada masalah gitu. Nah itu kasihan. Apalagi kalau misalkan aku nge-MC wedding ya, kayak aku nge-MC wedding gitu ya, di nge-MC di nikahan itu kan nggak bisa disamain kayak nge-MC corporate atau apa, karena ini tuh aku membawakan acara di hari bahagianya orang. Jadi ini tuh sekali seumur hidup. Nah, kalau misalkan acara mereka itu terganggu dengan aku yang tiba-tiba nggak mood karena ada sesuatu hal dan lainnya, itu kan mereka juga jadi nggak enak gitu loh. Mereka tuh kan mau hari bahagianya tuh pokoknya happy, nggak ada halangan, nggak ada apa-apa segala macam. Jadi sebisa mungkin itu pokoknya ketika aku kerja tuh lagi di wedding itu, pokoknya nggak usah mikirin masalah apa-apa dan segala macam. Paling itu gitu. Jadi kalau misalkan jadi pokoknya stay fokus gitu kan, jangan pernah nyampurin hal-hal lain terhadap apa yang kamu sedang kerjakan pada saat itu gitu kan. Bener. Nah biasanya tuh gini, aku tuh menstimulus ya. Jadi ada istilahnya tuh, misalkan besok pagi aku kegiatannya mau nge-MC di acara ini jam sekian. Jadi dari pagi itu biasanya aku udah langsung kayak yuk jeneki aku nge-MC harus dibawa positif dan harus dibawa energinya tuh untuk itu. Karena kalau misalkan kamu
dari bangun tidur sudah nggak mood, itu biasanya akan berpengaruh sampai seterusnya. Iya, benar. Jadi biasanya kayak gitu ya. Paling nggak pada saat pertama bangun itu yang harus mikirin kayak yang baik-baik dulu supaya ya itu tadi tetap balik pada mood yang harus stay gitu kan. Nggak harus waktu mau kerja sih. Yo kon sebenarnya setiap bangun pagi bebas bebas. Moodnya harus bagus gitu. Meskipun kon ngerti jadi aku mau ketemu orang, mau ada masalah, tapi sebenarnya positif itu bisa dibangun ketika kon tangi turu ku bisa untuk hari ngapain ya. Iya karena misalkan kon tangi turu ku moro-moro kon negatif, aduh apa di kira nah itu bisa akan berpengaruh sampai di akhir hari sampai gitu loh. Nah itu bahaya. Malah kenapa aku menerapkan itu mesti pas kerja. Nah karena lek kon gak mood iku bukan lek kon wonge mudian gitu ya. Mudian atau kon bisa berubah-ubah labil lah gitu. Iku bahaya lah misalkan kon kerja kalau konteksnya kon profesional ngono. Oh ngono. Soalnya aku sebenarnya gini Mas, aku biar ya sempet duwe pengalaman. Pas aku nge-MC di acara band-bandan kampus ya kan ya. MC di acara band-bandan kampus. Nah, pas aku lagi iku jenenge debat sampai ujub iku kayak perang dunia lah istilah ambek mantanku iku. Terus hari iku moro mulih dhewe kan ditinggal aku. Wah, pas dek ngono iku definisi aku kudu ya apa carane nutupi channel aku gak bingung dhewe kan ya. Terus aku gak iso, maksudnya aku entah mungkin emang aku jarang MC dalam maksudnya jam terbangku kurang ya. Pada saat itu aku melakukan hal bodoh, yaitu saya menyindir dia di audiens. Kan kayak gak masuk gitu ya. Maksudnya kayak ada hal yang tak lakuin itu yang secara tidak sengaja, dan itu membuat ya malah kayak awkward gitu loh di dunia. Kan apalagi itu sama 2 orang. Ya kan MC-nya ono loro, aku ambil temenku. Jadi kayak ngono akhirnya kayak makanya aku mengangkat tema ini tuh karena dari keresahan saya sendiri gitu loh. Aku tuh sering bingung untuk menjadi seseorang yang bisa apalagi kan aku sekarang kan ya bergelut di musik atau ya manggung dan sebagainya. Nah aku tuh masih susah sebenarnya untuk menciptakan suasana di mana aku tetap harus positif dan tanpa membohongi diri aku sendiri. Nah untuk yang tadi Mas sebutkan tadi itu menurut Mas iku fake apa ya wis anjen kudu dilakukan ini kayak ngono gak sih? Ya memang fake sebenarnya gini gitu ya. Lek kerja nang dunia entertain iku, iki lek teko kanca-kanca aku sing tak jopo yo. Kon niku harus on and off. Jadi ada waktunya kon on, ada waktunya kon off. On itu dalam arti apa ya? Kayak aku sebenarnya kon harus benar-benar menyelesaikan kerjaanmu diselesaikan benar-benar secara profesional gitu. Jadinya entertain dunia hiburan. Kon memang kita tuh ditugasnya untuk menghibur orang, meskipun kadang-kadang kita itu butuh dihibur. Jadi gitu loh gitu. Iya. Nah, jadi kalau mau dibilang fake sebenarnya yo fake karena orang taunya kan kita senang-senang. Orang kan taunya kita happy. Tapi kan orang sebenarnya juga nggak tahu. Orang tuh kadang nggak menyadari kalau kita tuh juga manusia. Manusia yang juga punya masalah. Manusia yang juga punya masalah dan juga butuh dihibur. Nah, cuma kan orang nggak mau tahu. Orang ngerti kerjaannya kene iku ngibur orang yo gak ngurus kon duwe masalah opo. Jadi lah misalkan memang aku membohongi diri sendiri kadang iya membohongi diri sendiri, cuma alasannya kene membohongi sebenarnya untuk menghibur orang gitu. Tok kayaknya membohongi diri sendiri untuk suatu hal yang positif. Iya. Untuk menghibur orang gitu loh. Nah, kita tuh kan baru bisa berdamai lagi sama diri sendiri tuh kalau misalkan kerjaan kita katakanlah sudah selesai. Aku gak wae tampil lagi. Jadi kan boleh bahkan kayak gitu. Jadi lagu detalan sampai nangis ngono bodo amat kan. Terserah. Ya tapi ya kan karena yang orang tahu kita tuh menghibur gitu loh. Jadi kalau misalkan membohongi ya memang kadang-kadang itu ada kalanya kita membohongi, dan itu pasti sih karena wong kan nggak mau tahu kon siaran, masuk kon siaran nggak mau tahu. Orang mau tahu, orang mau tahu kita tetap happy. Itu gitu. Oke, masuk. Terus untuk kan itu kan mesti kan pokoknya kalau wis gak mood ya. Stress relief maksudnya hal yang dilakukan untuk melepaskan itu semua. Ala Mas Andrigo apa? Maksudnya kayak mungkin gak mood pas siaran lagi gak mood, tapi untuk menjaga tetap mood itu apa yang Mas lakukan? Kayak stress relief loh. Entah itu setelah, entah itu saat, atau entah itu sebelum.
lek saat itu aku kerja terus aku mau ento sesuatu sing iso gare moodku ilang. Biasanya tak alihkan perhatian gitu. Oke. Jadi ini aku langsung ke contoh ya, misalkan gini, aku kerja mana tuh oleh kabar misalkan ono opo ono yo. Sebisa mungkin aku gak tak pikir no, aku boleh aktivitas lain yang aku nge-game kayak aku lapo kayak. Pokoknya aku dalam selama aku kerja terus aku oleh kabar kayak aku gak tak pikir no sih. Oke. Jadi kon mengalihkan perhatian, kon tetap fokus mana? Karena misalkan kon mengelebono masalah iku nang kerjaanmu, iku kon iso buyar gitu. Apa mana misalkan kon kerja dibayar gitu. Orang itu kan dituntut kon harus melakukan tugasmu sebisa mungkin. Apalagi kon konteksnya kon dibayar iki masalahnya. Nah, misalkan wong iku membayar kon tapi kon ternyata performamu nggak memberikan terbaik karena ono sesuatu dan alasan lu kan akhirnya rusak ke depannya kan jadi sih. Dan akhirnya jadi jelek. Jadi lah aku biasanya memalingkan itu bawa lapo ngobrol kan bawa ngopi rokokan. Pokoknya aku nggak mikirnya aku sih. Nanti ketika aku pulang baru aku tak pikir no bawa lapo iyo. Jadi kadang-kadang konco yes pokoknya dialihno dhisik ngono kan. Nah koncoku gue biasanya ngerti lah misalkan Andri lagi nge-MC sih engko ae dikabari. Kapan hari sih dulu tuh pernah ada temanku tuh ya karena aku tuh bilang sama temanku pokoknya lah yang MC gitu kan apa-apa langsung WhatsApp ngono. Aku soalnya lagi kerja ngono. Nah aku pernah nge-MC terus koncoku itu kecelakaan gitu gak dikasih tahu aku. Iya dia main WhatsApp konang di aku nge-MC ya wis kok ae apa tak bales apa dia nggak bales. Marino selesai gue dia chat mana wis mari kon. Iya wis mari kon wis ngono iki agak nang ngomong sakit saiki. Nah, itu baru. Jadi mereka tuh sebenarnya ya mereka ya kadang-kadang teman-temanku tuh juga ada yang ngerti gitu loh. Apa ketika orang lagi kerja tiba-tiba dikasih kabar begitu tuh pasti akan ngerubah pikirannya dan karu-karuan gitu. Nah, itu sih. Sebenarnya gue jadi pelajaran juga ya. Misalnya kan kon di posisi kayak misalnya gini, kon lagi nyanyi kon terus aku mau kikir koncomu ini. Nah, kon jadi kita tuh juga belajar untuk nggak ngasih kabar ke orang ketika orang itu lagi bekerja. Iya. Karena bahaya sih. Iya bahaya asli ini. No. Kayak mau ngobrak-ngabrik mood ngono gak sih tipe tadi ini. Iya lah. Oke. Kan selain Mas jadi broadcaster, MC, terus sekarang kan Mas juga bergelut di bidang konten kreator ya kan. YouTube-nya kalau nggak salah sekarang subscribe-nya udah berapa? 1.000 ya? 1.000 lebih ya? Wih, saya aja masih 400 ya. Enggak maksudnya apa-apa gitu. Iya, aku ini mek sambat biasa lah YouTuber awal. Oke. Ya, terus. Sejak kapan sih main YouTube iki? Maksudnya main dalam arti konten kreatornya di YouTube. Sejak kapan maksudnya? Terus kenapa kok bisa tiba-tiba itu kan penyiar semua kan di dalam? Iya enggak sih? Mas Ian. Yang satu Mas Tia itu penyiar, aku penyiar. Mas Bayu itu dulu penyiar Hater terus cabut gara-gara dia itu menikah sama sesama penyiar. Jadi dalam perusahaan itu sebenarnya ada yang tidak membolehkan. Oke, ya Kak Bobo. Nah, terus sejak kapan sih main YouTube dan kenapa kok bisa bikin iku guys talk SUB. Alah, SUB. Sekarang wis ganti ya ngobrol. Beda deh. Itu beda project ya. Beda ngobrol itu podcast. Oke. Terus kenapa kok bisa bikin YouTube? Apa yang bikin kepikiran gitu pada saat itu? Semua yang tak lakukan itu dari awal itu berdasarkan iseng gitu. Jadi gini. Sumpah, semua itu iseng gitu. Gak ono sing tak serius sikit awal gitu. Jadi gini, kabeh kayak mau aku cerita siaran. Aku kan iseng. Iya uang toko bola. Iya sih. Yang pertama, aku iseng. Yang kedua aku nggak YouTube. Jadi gini, aku itu sama Tian, sama Bayu dulu itu kita tuh hanya ketemu di kantor. Itu pertama. Nah kita tuh bosan kenapa cuma ketemu di kantor boyo cangkruk tak lapo oke ini ku tipikal uangnya kerjaannya gak kerja kantoran jadi sebenarnya itu bisa ketemu kapanpun kecuali memang kecuali weekend karena kalau weekend itu pasti sudah kerja semua. Nah jadi perjalanannya sampai bisa bikin Guystalk itu kita ngobrol, kita tuh punya satu hari Senin. Hari Senin itu adalah jadwal ngopi. Anjay. Mana saya jadwal. Ayo bro. Setiap Senin itu kita punya jadwal ngopi di luar. Nah, sampai akhirnya setiap Senin itu kita ketemu di luar sama anak-anak yang lain dan
Kene gue ngobrol ngalor ngidul ngobrol gak enggak itu 2000 awal, 19 awal. Oke. Nah, sampai akhirnya kita tuh kayak iki loh gitu apa lah misalkan iki jadi no konten. Nah, kebetulan Tian itu memang kemana-mana sering bawa kamera. Oke. Gitu kan. Jadi ya boleh kene nggak sesuatu ya lo timbang ini ngobrol-ngobrol gak jelas direkam aja tidak ada karya. Iya, apa? Akhirnya timbullah yang namanya lahir yang namanya Guys Talk iki. Guys Talk iki sebenarnya apa? Karena ketika aku sama Tian sama bayiku ngobrol ketemu telu iki sing dibahas itu pasti adalah cewek. Oke. Nah, jadi kenapa konten Guys Talk iku kontennya selalu berbau-bau kayak ngono? Karena kene iku mek ngobrolno iki lho, lanang iku lek ketemu sing ngobrol opo sih? Iya, makane jenenge Guys Talk. Lanang iku lek ketemu sing ngobrol opo sih? Nah, itu yang diangkat ngono. Dan konteks dan kontennya Guys Talk iku sebenarnya fenomena yang sering terjadi di anak-anak muda kok ngono. Nah, mereka itu sebenarnya tahu, cuma mereka tuh nggak tabu untuk mengungkap. Tabu untuk diungkap ya, paham. Kalau tabu kon mengungkap, jadi kon kon melakukan si A sisi kon melakukan, tapi kan yo mek dia ngomong speak up nah akhirnya kene ku ngangkat tema-tema kayak ngono, yo kon ngene lah, kon ngono lah. Tema itu yo tema-tema seksualitas kayak ngono. Tema-tema lanang lek dulu wedok ya ngono. Nah, akhirnya jadi semua tuh memang iseng gitu. Kalau ngerti kat biyen iku memang ini enggak pernah menseriusi sesuatu hal. Karena ya bener cari Tokopedia mulai aja dulu. Ngono, Bro. Iya. Iya, mulai aja dulu itu memang hashtag yang sangatlah ya dia singkat cuman berarti sebenarnya. Ya wis kabeh mulai DCI, Bro. Mulai aja dulu. Nah, dan kan lek ngerti dari keseriusan itu dari keisingan itu bisa jadi sesuatu gitu. Jadi gini, kan pertama kali dia sesuatu, ojo pernah langsung mikir duit. Iya, bener. Lah aku yo. Karena tapi gini, nah ketika kon karyamu bagus engko, itu duit yang bakal nyari kamu. Jadi kayaknya saya sudah pernah mendengarkan kata-kata ini dari Anda di beberapa tahun yang lalu kayaknya. Iya, pas ceramah Nabi Invicto, iya tahu kayaknya. Oh gitu. Jadi pedoman iku sing mesti tak pegang. Aku lek gawe apa-apa ku yo wis gawe sae lah, aja pikir duit. Lek misalkan hasilnya apik kok duit sing bakal teko. Sampai saiki guys, tapi iku cuma 1.500 subscriber. Iku akeh. Aku juga gini gitu. Kita bertiga iku enggak pernah ekspektasi likes iku viewers sampai piro, ya subscriber sampai piro. Yang penting ini aku seneng. Ya, aku gak peduli kon seneng boga gak ngurus. Iya, setuju aku. Yang penting aku gambar seneng. Ngono tok ae. Ya soalnya kan emang di YouTube kan broadcast yourself pisan kan. Di YouTube kan broadcast yourself silakan. Bener. Jadi kon gak seneng sakarepmu. Lek kon pengen golek konten sing apik yo wake, tapi lek misalkan kon arep golek konten sing apik nang aku yo gak ono bos wong iki kontenku mengangkat fenomena fenomena. Wih. Dan untungnya akhirnya saya gue yo memang uang itu belum, tapi gini kemarin itu viewersku terakhir sama Dono itu sampai menyentuh di 90.000. Nah ternyata dari gue Mas ini tuh sudah ada iklannya Mas. Nah kita tuh baru pengajuan monetize gitu. Iya benar. Kemarin gue mulai tak monetize, cuma masih di review sama YouTube gitu kan. Nah semakin kesini semakin kelihatan kok kayak bisa mendatangkan uang. Kayak iso. Karena dari dulu gue nggak pernah berekspektasiku ngono lho. YouTube iki mek duwe atau. Oke. Mek sangger gawe. Intinya tuh supaya apa? Supaya kita tuh ketemu. Intinya tuh itu. Supaya kita ketemu berinteraksi ngobrol. Nah, YouTube itu hanyalah bonus. Like misalkan kene iku duwe misalkan katakanlah YouTube itu memang benar dapat uang no. Ya itu bonus dari hasil ngobrol kita ketemu setiap hari Senin, kene guyup. Bisa ngomong segala macem, kan ngono lah. Soalnya sebenarnya peraturan dari YouTube ini sudah banyak berubah Mas. Kalau dilihat dari jenjangnya, aku kan main YouTube itu sebenarnya kan sejak tahun 2010 ya, sejak SMP. Nah, aku gak ngerti berubah ya, Bang. Iya, jadi dulu itu YouTube itu monetize-nya itu gampang. Asalkan Anda punya Google AdSense, itu mesti auto iso. Nah, tapi untuk sekarang baru ada peraturan kalau subscriber minimal 1.000.
Subscribernya 5.000, terus akhirnya ada beberapa konten yang nggak boleh ada dislike dan sebagainya. Maksudnya sesuai lah. Nah tapi di YouTube itu sebenarnya kalau dapat duit dari AdSense itu adalah suatu hal yang tidak apa ya, tidak riskan untuk diandalkan. Itu riskan. Aku iku melu, kudu melu sih. Aku iku ndelok ya ono lah, ono jenenge kok dekat iku. Nah, aku iku ndelok di strategine itu bukan menggunakan apa jenenge AdSense, tapi menggunakan sponsored content. Nah, iku. Makanya aku kayak mikir, ya iku sponsored content ini kayak lebih menjanjikan. Soalnya aku pas iku lihat perbandingannya, Google AdSense ya, viewernya itu 3 juta. Ya kan? Pendapatannya 1.200.000 dari videonya itu. Nah, terus ada juga apa videonya view-nya itu 1,1 juta. 1,1 juta, terus dia iku dapat duitnya 1,2. Loh kan kayak gak pasti gitu loh. Iya, gak pasti dan itu emang real. Dikatakan oleh salah satu YouTuber. Tapi sponsornya ada. Nah, terus dibandingkan sama kontennya dia sponsor Samsung sumpah. Sekalinya dia bikin YouTube itu yang nggak peduli view-nya berapa, nggak peduli dia di subscribe-nya berapa, sekali dia bikin konten 40 juta, Pak. Berarti kan yang bayar kan brandnya, berarti kan yang bayar kan bukan YouTube kayak bukan. Gitu. Jadi si brandnya di YouTube itu si yang paling penting, yang paling menjanjikan sekarang itu adalah mencari sponsor konten. Wes iku. Intinya iku. Makanya sekarang banyak YouTuber yang konten kreator yang bukan Atta Halilintar udah kaya duluan ya, Pak. Maksudnya kayak yang lain-lainnya yang memulai itu pasti dia mencari sponsor konten dan itu secara tidak langsung memang sangatlah menaikkan revenue dari YouTube iku dhewe ngono. Dan aku kerasa oke YouTube sekarang permainnya begini. Tapi kan misalkan tapi yang ini gimana caranya sponsor itu masuk? Kan kan? Sponsor masuk karena apa? Karena viewersmu kan ada gitu. Iya, tapi ada juga namanya mengajukan. Jadi kayak pengajuan dulu Mas, menawarkan diri. Tapi kan belum pengajuan itu kan belum berarti dia iya sih, betul. Iya kan? Karena yo pasti aku udah sekarang ini aku udah dolan ayam, aku git nang kontenmu yo. Piro sing delok kon. Iya. Apa sih namanya itu tukeranu exposure anjay. Delok exposure. Iya. Oh, mau aku bayar misalkan kayak ngono tapi yo bayar kon sekian katakanlah ngono bayar kon sekian juta. Tapi kan pasti kan aku ndelok feedback. Iya. Loh, piro viewers itu. Ternyata viewers gak sesuai ekspektasiku ngono. Nah, kebetulan guys stok iku memang duit dari YouTube itu belum ada gitu. Oke. Tapi dari sponsor itu datangnya nggak berupa uang gitu. Jadi kayak gini contoh. Produk besok ya, itu produk. Jadi sebenarnya gini, kini gue merasakan beberapa kali gue ke Mas bikin di tempatku aja mau nggak? Nanti tak kasih komplimen. Asik. Di kafeku kayak kemarin. Ini tak kasih komplimen Mas, tapi sampean bikin di tempatku aja. Sampean cuma mention aja kok kita lagi di tempat ini kalau nonton. Nah, kita dikasih komplimen panganan iku wis wangi. Oh ya wong sing gelem ngene yo. Nah, besok iku gitu. Kene wis kerja sama mbek hotel malah. Anjay. Kon melo ya? Ono giveaway nih. Oke. Ayo teman-teman ya yang buat dengerin ini jangan lupa cek apa jenenge Guys Talk. Yo Guys Talk. Jadi kita bakal kerja sama Hotel Kampi. Nah, nanti mereka itu ngasih 4 voucher hotel untuk penonton kita. Kayak tok males. No. Sebenarnya tuh voucher dikasih ke kita. Intinya mereka gini Mas bikin di kita. Ini kita kasih komplimen kamar buat Mas Andre, Mas Tian, Mas Bayu. Terus karena kita ini kan orang Surabaya gitu ya. Karena kita tuh tinggal di Surabaya gitu. Berarti ini lah mesti turun nang hotel. Terus kan udah ya oman ya kok lah turun nang hotel iku masih hotel. Ya maksudku ketimbang kita ambil ini kan bedanya kan cuma kan pindah gonduru sih. Iya. Pindah gonduru. Terus karuan kayak ya nang wong giveaway ngono lho gak apa-apa. Mas Ibu aku gak tahu sih turun nang hotel lek sak kota ngono juara gitu. Jadi kita putuskan untuk ini buat kalian yang sudah menonton kita. Oke. Ngono ya. Ternyata lumayan menarik. Maksudnya kayak asik bisa nih perjalanan YouTube Anda ya. Ternyata ada brand yang ada hotel yang melihat itu. Aku tuh kan dari awal karena iseng. Makanya kenapa kon mau ngomong cuma 400.
sampai 400 itu gak cuma gitu. Karena ketika kau mulai aku mungkin pertama subscriber cuma 1-2. 400 itu hasil selama ini kan. Jadi jumlah itu akan meningkat ketika kau nopo. Memang masih kalimat konsisten itu memang klasik, Cuk. Klasik tapi tenanan. Tapi beneran. Nah, yuk sekarang ini guys, tapi sampai berapa sih aku dalam setahun itu aku bikin itu 22 episode ya. Karena aku memang sempat ada bolong-bolongnya gitu. Jadi sebenarnya kemarin itu sempat berhenti corona karena tetangganya Bayu itu orang sing kena dan Bayu itu punya anak. Jadi dia tuh sebenarnya takut untuk keluar. Itu yang bukan menghambat ya. Itu yang menjadi kenapa guys Toki itu akhirnya dipending sih. Karena ini faktor keamanan anak sih. Iya, bahaya, Bro. Enggak timbangan kenapa-napa ya kan. Iya, lagi dipaksakan dan ternyata ono apa-apa kok ya apa. Nah, tapi kita tuh udah dari awal gue yo pokoknya kan lihat guys, kon memang pengen sukses yo ngonten loh. Ngonten terus-terusan. Bayu Skak iku ngonten ket kapan? Iya, iku tahun daman dah aku nonton SD kok pisan. Iya. Oke, itu tadi sedikit intermezzo dari pembahasan YouTube sampai ke apa itu namanya? Sampai dari proses-proses yang ya gitu deh pokoknya. Terus iyalah. Sekarang kita udah sampai di phase 3 Mas, di conclusion. Asik. Di phase 3 itu nanti kita ya tetap maksudnya kayak iku loh, skripsi sebenarnya. Ono kesimpulan, Pak. Sing gak ono daftar pustaka. Nah, terus gini. Untuk di conclusion ini pertanyaan pertama. Bangga gak sih jadi seseorang yang kayak sekarang? Bangga gak sih? Sekali. Bangga gak sih? Bangga. Terus bangga. Kayak apa yang membuat kayak motivasi dari diri sendiri tuh buat gak apa ya? Maksudnya ya wis untuk mengapresiasi diri sendiri tuh apa yang Mas lakukan selama ini? Entah itu beli HP baru kayak atau beli kamera, menyenangkan dirinya itu dalam bentuk apa? Sedekah ke yatim piatu. Aku rotok males itu jenenge pencitraan anjing. Cuk males aku. Apa ya gitu ya? Apresiasiku itu nggak ada sing terlalu spesifik sih gitu. Pokoknya aku mengapresiasi apa sing tak oleh saya gitu nggak ono gitu. Karena menurutku ya dengan aku setiap hari itu adalah apresiasi bagi aku ketika aku kerja. Karena aku senang. Enggak, maksudnya kayak mungkin berlibur apa belanja apa maksudnya yang membuat sih. Iya sumpah enggak gitu enggak. Jadi kayak bahkan aku tuh jarang aku jarang liburan gitu. Wih. Seorang Andre Calvin jarang liburan. Waduh. Aku liburan terakhir kapan? Kon ngerti aku sebentar, konotasi liburan itu sebenarnya kan mau standarnya diukur dari mana? Ya wis, maksudnya ketika Anda melepas semuanya dan Anda ya kayak take a time for myself no. Enggak gitu. Aku bukan tipe kalau orang yang ketika aku stres aku butuh dia mengapresiasi diriku enggak. Sebenarnya ini tingkatanku dalam kan pengen ngomong apa reward ke diri ini pas bener ya ngono. Enggak ono sih aku paling paling apa ya? Enggak ono sih kita sih. Oh ya wis aku wis ngene to. Wis pokok ya wis lek lek kakak ngono lek ya wis lakoni ya. Lek liburan ya monggo ayo liburan, tapi itu bukan sesuatu yang reward ya ngin lho, stres iku memang pengen liburan ya liburan, tapi itu bukan berarti aku harus mengapresiasi enggak. Bukan berarti aku gak menghargai diriku sebenarnya. Cuma setiap misalkan setiap harus diapresiasi. Koronte ya oleh menurut yo. Iya jelas apresiasi ku. Takarannya apresiasi ku ya boleh misalkan ngomong liburan itu aku liburan kerja nang luar kota itu bahkan harus liburan. Iya sih. Lekon memang pengen njobo enak yo. Lah aku saiki pengen nang luar kota, lah aku iso liburan. Aku kerjaku mek sedina iki yo. Aku misalkan meneh mulai itu sama Mas aku extend sedina yo. Meneh aku lusa baru mulai. Meneh tak liburan jadi aku kerja ambil liburan aku sebenarnya senang. Jadi apresiasiku ya dirasa apresiasi nih Mas itu lebih kayak di kegiatan yang gak kerasa sebenarnya. Mungkin kayak pas ya kumpul lagi konco itu sudah merupakan apresiasi mungkin buat Mas. Terus kayak ngopi, kalau main HP atau main game itu sudah merupakan apresiasi gitu kan. Soalnya aku ketemu kerja itu ya ketemu uang apa kerjaan itu ya apa itu bonus ya kan nanti kerja nang luar kota semono
Kerja sambil liburan lah cari ngomong kan. Tulin apa tulin kan. Sumpah iku bonus gitu, bonus. Tapi bukan berarti kalau kayak naik. Iya. Kan tadi kan kita sudah ngomongin lika-liku proses ya kan. Apa sih hal yang dialami maksudnya suka dukanya selama proses Mas Andre ini untuk menjadi sekarang? Sampai terendahnya sampai tertingginya apa tuh? Kon mau suka sih mau duka sih? Weh, karena kita biasanya yang pahit-pahit duluan jadi mau yang pahit-pahit duluan. Pahit. Yang pahit itu banyak ya. Soalnya gini gitu. Lewong delok aku iku mesti delok iku enak tok. Ya, iya iku. Pasti delok sekalian lah. Kon pasti delok enak tok. Iya aslinya anjen. Aku delok di IG cuk wong iki rek lagu-lagu. Kan pasti delok enak tok. Kan pasti delok iku sisi di mana Mas Andre iki kerjane enak yo kok nyaman segala macem. Nah, orang itu kan hanya melihat dari enaknya, nggak semua sih. Ada beberapa orang, bahkan tapi sebagian besar orang itu melihatnya dari sisi enaknya. Enaknya dari mana? Dari yang aku posting. Ya, gitu. itu. Orang itu kan sekarang gini, aku kan nggak mungkin. Aku bukan tipikal orang yang punya second account kan. Susah aku itu. Kau salah tak tuduh nang sosmed. Sing susah gue, sing cukup ngerti gue aku ambek sing nang ndukur. Oke. Skon kabeh followersku gak usah ngerti aku susah. Oke. Nah, mungkin mereka tuh akhirnya menangkapnya ya usually sih mbok pasti sing enak Andre. Liburan ini segala macem. Jadi yo kene mikirnya iya, tapi bukan berarti aku gak posting terus aku gak duwe sing gak enak ngomong ngono. Berarti ki eksklusif ya gini diceritakno ya. Oke, lanjut. Lah pernah cerita lagi nang iki gitu. Pernah cerita lagi nang Jogja sih. Soalnya pertanyaannya ya pasti wong takol lah kenapa susah kok kenapa masuk suka dukanya kayak gimana. Karena ini loh. Kan jadi kan wong iku sering ngomong aku paling sering ngomong ini. Wene yo kerjamu ngomong tok. Wih. Nah, iku kok ngono. Iya. Oke. Jadi aku paling sering. Ya kan ayo kerjamu ngomong tok. Kon nge-MC sepisan dibayar jutaan. Lek kon dalam sebulan nge-MC sekian kali dikali ini kon ngalang-ale wong gaji kerja kantoran padahal kerjamu weekend to bendino kan Senin sampai Jumat kelap-lapo enak ya kerjamu yo. Nah, ngono gitu. Iku omongan wong sing sering tak temui kok ngono. Oke. Nah, kena iku nang ndi? Heeh. Kae wong iku kan gak ngerti. Kerjaanku iki pendapatannya tidak tetap. Oke. Ngerti kan? Lek wong kantoran iku duwe penghasilan tetap. Oke. Oh, no yo, katakanlah kerja nang satu perusahaan multinasional lah katakanlah. Amin. Loh. Kerjamu katakanlah kan gajinya katakanlah 15 juta lah, ngomongnya kayak ngono. Tapi 15 juta itu kon setiap bulan itu ada dengan gaji 15 juta. Kon dapat asuransi, kon dapat BPJS, kon dapat tunjangan dan lain-lain, kon segala macem. Wis yo iku teko kono wae pekerja kantor. Saya kira aku gak ada asuransi perusahaan. Aku kudu mengasuransi diriku sendiri ku yo ambek asuransi sing namanya aku kok Prudential, koyo insurance apa segala macam. Dan itu aku sing bayar. Lah asuransi kantor iku sing bayar kantor. Iya benar. Aku gak ada tunjangan. Yang pertama. Jadi kan gini. Aku ini komoditi dagang. Jadi sentak dulu gue apa? Sentak dulu gue suara. Nah, aku gak duwe ngono. Nah, sekarang lek seumpama 1 bulan ya, 1 bulan niku bulan iki katakanlah aku bulan iki ramenya berapa kali MC? 10 lah katakanlah. 10 kali MC. Oke. Tapi apa berarti kon rame terus? Ya belum tentu. Iya. Di bulan berikutnya aku iso gak ono iso sepi segala macam. Jadi misalkan gini, aku bulan ini 10. Saya bulan apa? Juni. Iya. Ternyata bulan Juli aku nge-MC mek 2, mek 3 katakanlah kan. Pernah ta Mas? Yo pernah lah. Aku yo pernah ngerasain bahkan aku sebulan kalau nge-MC aku pernah. Jadi berdarah-darah aku yo pernah. Nah, ya apa cara mensiasati ini? Ya iki ngenake kon kerja isu bengi Senin sampai Jumat. Tapi kan aku duwe gaji 15 juta dalam sebulan dan aku dibayar tetap. Lah aku kan gak iso. Di bulan Juni aku bayaranku 15, ya katakanlah 20 juta lah, 30 juta lah katakanlah kayak gitu. Tapi kan di bulan Juli kan pendapatanku nggak segitu karena jumlah gengsiku cuma 2. Sekarang pertanyaannya, ya apa mensiasati supaya di bulan Juli ku
aku bakal ono duit mana. Sementara setiap bulan itu aku duit tanggungan kos-kosanku sekian. Oke. Misalkan aku duit cicilan kartu kredit, aku duit tanggung ini. Karena setiap bulan itu kan ada yang harus dibayar gitu. Iya. Gitu. Nah, lek kon mau gaji 15 juta kan kon iso gak mikir karena kamu punya bulanan. Nah, lek aku di bulan Juli aku sepi. Istilahnya gajinya tetap ambil Mas, gajinya gak tetap ngono kan istilahnya ngono. Nah, terus. Lek di bulan Juli aku mek 2-3. Ya apa gaji ngemsi cuma 2 kali tapi cicilan pancet. Iya. Harus banget. Iya. Lek aku mengatasi ini gue mesti ini. Seumpama di Juni ini rame, tapi uang itu nggak akan tak habiskan semua di itu gitu. Jadi misalkan katakanlah ya gitu ya, dalam 1 bulan Juni aku dapatnya 30 juta misalkan kayak ono. Nah, butuhku tuh paling cuma cicilan habisnya misalkan cuma 5 juta. Biaya hidup nang Surabaya. Surabaya itu termasuk larang sih Mas biaya hidup. Larang sih standar Jawa Timur yo jadi pada Jakarta pokoknya. Nah, tapi sisanya ini gitu. Yo akan disub ke bulan Juli untuk menutupi kekurangan itu. Jadi kau nggak bisa menabung lah kita tetepan yo. Sebenarnya gue mendepositkan di bulan berikutnya ketika bulan itu sepi. Jadi misalkan posisi rame, yo rame, aku nih bulan nggak bulan bro, karena kan nggak ngerti dalam 1 bulan itu aku ngemsi berapa kali, Berarti dugaannya. Sementara tanggunganku semakin. Jadi misalkan job-jobannya akeh, iku sebenarnya aku tak supply. Karena kan duit tanggalan kan aku bisa monitoring kan. Iya. Di bulan ini gorong ono. Jadi aku bisa ngesup di bulan yang sepi. Ketika iki mana wes dulu mana bulan Agustus sepi ke nanti yang dari bulan ini dapat lagi disup lagi. Jadi kayak ngono. Jadi nggak enak itu adalah kan setiap bulan akhirnya ngesap dulu. Mereka kan memang punya gaji tetap ngono kan. Oke. Jadi yo layar diomongi gak enak ya sebenarnya ono gak enak karena gaji juga tetap dan aku gak bisa mengilangi kan ngono. Sementara tanggungan semakin akeh. Yo uang ini lho, uang itu kerja itu sawang sinawang ya. Istilah lawas. Iya, sawang sinawang. Sampai saiki. Memang itu istilah klasik. Cuma kalau saya juga lek kon sampai saiki hanya melihat kerja orang dari anaknya aja. Ya kon sampai kapan wong saiki wong gak enak aku ono kok. Kon pernah gak ngerasakno jadi ono sing takut, "Lah emang enggak pernah gak ngemsi?" Ya pernah, Bro. Pernah di cancel di hari aku ya pernah. Iya pernah. Ya kayak ngono. Jadi pernah dalam 1 bulan itu kan event sama sekali ya pernah kon bayangno harus ngapain iki apa di tengah pandemi kayak gini. Ya apa caranya aku bisa bertahan hidup di tengah pandemi? Yo kan dalam tabungan karena selain aku ngesup di bulan Juli, tapi kan aku nabung bisa. Jadi pelajaran menabung kecil itu kan diajarno memasukkan uang ke celengan itu kan sebenarnya konsep menabung dari kecil itu ditanamkan. Yo kan. Memang gunanya kan untuk sesuatu, yo kan kayak nggak ngerti. Sebenarnya duit itu, saya ngomongnya duit dana darurat, dana talangan. Nah untungnya, yo puji Tuhan alhamdulillah ngono talanganku itu yo seiso, tapi kan memang ada limitnya sampai kapan ngono. Ini kan nggak sampai kapan. Nah untungnya aku ini mulai ngemsi mana. Jadi sebenarnya ketika tabungan gue kegawe, aku bisa nyokong mana anjir. Jadi iso refill mana. Lho, apa mungkin poin yang bisa didapatkan ini berarti pinter-pinter ngatur apa ya? Ngatur uang untuk menghidupi diri Anda, maksudnya diri sendiri ngono. Soalnya kalau Mas kalau di jobnya Mas itu dukane iku mang soalnya enggak tentu terus-terusan kayak gitu dan kita harus pinter-pinter nata keuangan tersebut gitu kan. Tapi aku wongnya ya sebenarnya boros sih gitu. Iya. Sepatu iki masang deh telinga kan AirPod kan. Kayak gitu. Teh bojoku. Oh alah ya. Jadi dulu gue enggak sih, aku karena ngemsi basket yo. Dan aku senang sneakers. Senang sepatu. Iya, ya Allah sepatu negara iri lek wong-wong iki. Ya, lanjut. Nah, masalahnya ini aku tuku sepatu pun bisa dipakai untuk
kerja MC. Iya, masuk akal. Nah kadang-kadang gue nggak ngerti kan. Ya sebenarnya balik mana ya. Di satu sisi aku senang sepatu. Di sisi lain aku kerja bisa nggak sepatu. Iya. Sepatu gue sepatu sneakers ngono. Iya, Nah, MC weddingnya nggak sneakers opo ya Andre Calvin. Tapi ono lho sing MC nggak sneakers. Itu enggak. Karena kan aku sadar kena wedding kan nang basket. Dan sampai saiki pun saya nang basket lho. Nah, sampai saiki pun jadi kayak wingi aku nang Jakarta aku Maret terakhir. Iki sih aku duwe limitasi waktu gak sih? Gak ono lah. Dendi ono podcast basuhan kata limitasi waktu. Dia kan harus mulai bosen tak tutup lagi. Kamu ngamuk sih. Oh ini Marti kan ingin si basket itu kan mesti kan dalam satu kompetisi kan gitu. Kadang kan 6 hari kan. Nah, maksud 6 hari Andre nggak sepatu tok ngono kan. Kayak sawangannya ku apa? Iya. Enggak ngono. Jadi mesti gue ya karena aku MC gue makanya sepatu gue sering ganti-ganti karena itu bisa menunjang performa. Jadi kenapa aku senang sepatu di satu sisi yo sebenarnya itu larang ya tapi ya apa ya? Ya itu sukanya berarti kan sukanya itu bisa mendapatkan sepatu. Iya sih. Dan lo ngerti gak? Apa? Aku MC pembukaan store hoops gak sih? Store hoops gak sih? Iya. Dan aku kok oleh sepatu yo. Bajingan yen. Aku ya gelem rek ceritane ngono. Yo karena nek kok enak ndri kan oleh sepatu. Wah enak kerjane ngomong tak dibayar kan mek ngono oleh sepatu. Mangkane lek pengen kerja enak iku ngomong sing bener. Aja nyocot aja gak kena. Ya enak lah. Karena ngomong bener mangkane lek pengen kerja iku ngomong sing bener. Iya masuk. Melawan cipiran dengan hal-hal yang kayak gitu tuh penting. Sisi gue yang ini, jadi kon sekali ngegas, saya tak gas. Kalau senang ngono, orang kancaku sing komen nih gue aku njupuk kalimat mana gue tuh kancaku sing aku nggak konten wingi ku tentang WFH gue, kancaku ngomongin komen, enak yuk kerjane ngomong tuh dibayar, yo enak makanya pengen dibayar ngomong sing enak, angger. Bacoto. Iya. Bacot mbok gawe gibah yo gak dadi cuwek, Bro. Iya, contohnya ya koni gitu. Kayak wong-wong iku. Ada gak sih saran dari Mas Andre ku untuk orang-orang yang baru akan memulai karirnya, baru akan memulai ya kan iki listener gue kan gak ya umure piro dan dewet lanang ta wedo, tapi ada gak sih saran buat orang-orang yang baru akan memulai karirnya mungkin dari MC, broadcaster ataupun content creator? Silakan. Lakono ae gitu lah gitu. Selama kon senang ya sini lho. Maksudku kon pokoknya lek kamu mau mulai sesuatu ya apapun yo gak kudu MC, gak kudu siaran, gak kudu jadi YouTuber, gak kudu lapo. Tujuanmu iku opo yo? Tergantung tentukan lah kon pengen opo gitu dengan melakukan iki. Lek aku ket biyen niku anjen mikire karena aku seneng iku lakonono. Oke. Karena aku seneng tak lakoni. Sama sih efek rumah kaca iku duwe lirik nih. Pasar iku sudah diciptakan gitu. Jadi kon iso menciptakan pasar ngono lho. Maksudnya lek kan memang duwe sesuatu iku sing sekiranya iku iki kayak iso deh. Lakonono ae. Kon gak aja ngurusi wong gak seneng karep e. Lek aku aku seneng, koncoku seneng, ya tak dadekno. Makanya kenapa kayak biyen niku dari dulu aku gak pernah mikir YouTube itu duwe AdSense ta viewers piro det kayak. Karena malah ketika efek rumah kaca itu judul lagu itu mah lirik. Iya judul lagunya. Iya judul lagunya. Kenapa ada judul itu? Ya karena memang pasar itu bisa diciptakan. Sampai efek rumah kaca aku nyiptain lagu dan lek aku itu lakonono ae. Tipsnya gue gampang kok. Kan lakon seneng lakonono sebenarnya. Soalnya ketika kamu seneng dan kamu capek gitu ya. Kon seneng gak konten ini, kon seneng YouTubean, kon seneng gitaran segala macam. Kon otomatis kayak belajar gitu loh, belajar untuk memperbaiki kontenmu sendiri. Akhirnya kayak mendapatkan suatu hal value yang tidak didapatkan oleh orang-orang yang maksudnya kayak ya sing citas-citas mulai kan pasti kan mikir kayak aku gak bakal niso dari sehebat iki gitu kan. Saya tadi disebut no. Tapi kan berdasarkan dari apa yang sudah dikerjakan pasti kan ono evaluasi dan dari evaluasi kan pasti juga dapat hal-hal sing ya iku sing mbok entukno perjalanan iki sing kudu dirubah iki sing kudu dikurangi iki iya sih. Iya.
Karena lek menurutku lek kon seneng, iya iku mau yo lek kon seneng lakono sesuatu, kon gawe kon gitaran, kon nyanyi kon segala macem. Capek, kon kesel gak? Lek gini, lek kon kesel, lek kon melakukan sesuatu kon kesel nemen. Tapi kon seneng. Iku kon nglakoni nggawe ati. Iya. Jadi beda gitu. Iya. Lek wong-wong sing nglakoni nggawe atiku beda gitu. Iya. Kuwet kok gitu. Ono wong sing kerja iku angger kerja. Ono wong sing nggawe sesuatu iku hanya karena iseng itu tapi gini, isengnya iku gak diterusno. Isengnya gak diterusno. Ngene isengnya iku ya wis lah mandek ngono. Lah aku iseng karena aku seneng. Iya. Jadi kon delok kon gak ngurus. Nah, kalau mereka buat itu hanya karena waduh baru bikin 2 konten langsung ngomong aku harus delok mari. Nah, iya, iku salah pol. Jadi aku gak peduli sih, ini 22 episode ya. Toh episode terakhir kemarin guys, tapi wis nonton 800. Gak ngurus aku. Iya. Untuk sekarang ini gak ngono ya. Jadi lekon guys, sesuatu mulai yo. Memang kalimat konsisten itu klasik, kata itu klasik, tapi itu berpengaruh nemen. Soalnya uang itu kadang ono sing mental itu gara-gara yo kon sudah sampai yo, mereka 5-7 episode ternyata saya nonton Mebiro mereka mandek yo. Ora. Aku sampai kayak ngono lah. Biyen itu aku kan iki basuhan kata sih di YouTube. Itu kan season 2 sebenarnya. Jadi iki basuhan kata ini sudah sampai season 2. Nah, season pertama aku iku mek 7 episode. Nah, terus aku mikir kayak harus ada yang ditambahkan dulu. Bukan aku untuk memilih untuk berhenti kudu, tapi untuk menambahkan kayak ini bisa deh. Maksudnya dimasukkan ke YouTube, kita formatnya beda, diganti, bukan rebranding, cuman ditambahin apa yang sebelumnya enggak ada jadi ada. Terus aku jadi kayak menambahkan nilai lebih ngono. Akhirnya aku mikirnya malah ngono, bukan kayak basuhan kata sepi males kalau topik males gak. Aku itu paling anti dengan pikiran seperti itu sebenarnya. Jadi ketika memulai sesuatu ya wis kamu harus memulainya dengan ya wis kayak mulai iseng ya wis iseng tapi terus-terusan maksudnya isengnya iku diterusno lho. Terus akhirnya kayak menimbulkan hal-hal baru sing didapatkan dari keisenganmu iku. Akhirnya kan kayak menimbulkan rasa seneng tersendiri ya. Nah, iku sih. Iku lek basuhan kata kayak ngono. Ya memang lek kontak tips and trick ya. Selama kon seneng lakono lek aku ya. Selama kamu seneng itu lakukan. Gak usah mikir duit itu apa. Karena ketika karyamu bagus, itu pasti duit yang akan nyari kamu. Iya. Atau ketika penontonmu banyak, itu kan. Lah aku sebenarnya, kenapa aku ngangkat guys topiku? Ya karena itu yang sering diobrolin orang, tapi orang nggak pernah mau ngobrol di media. Iya, paham. Ya paling itu. Sekarang, nah, silakan. Maksudnya. Mungkin ada yang ingin Mas sampaikan baik itu promo apa follow IG atau apa di YouTube atau apa. Gak usah promo. Wes. Enggak sih aku gak pengen nunut promo tapi lho Kak, iki kudu nunut maksudnya ya ancen ya jenenge ya silakan lho maksudnya ngomong jangan lupa dengarkan. Yang mau aku gak pengen gawe promote ngene, promote iku tak ganti ya kata-katanya. Asik. Apa ya gitu? Oke. Oh gini. Aduh, coba loh, ono apa iki? Terus. Apa? Coba apa jenenge? Bikin gini. Opening ya kan? Opening sing biasanya Mas lakuin tapi iki saiki basuhan kata. Jadi seakan-akan Mas host basuhan kata. Aku pengen men-challenge. Ayo coba. Ya, buka opening kayak selamat malam teman-teman. Biasanya Mas lakukan iku lho, tapi dengan tema sekarang basuhan kata yang episode 4 ini. Basuhan kata iki kon memang seringnya malam. Iya, malam. Oh. Ayo. Selamat malam yang mendengarkan basuhan kata dimanapun kalian berada. Hari ini kita akan ngobrol bersama dengan seorang penyanyi dari Malang yang asalnya dari Malang. Ada siapa sih dingu? Bagita anjing, takut bener. Ada Bagita yang biasa dipanggil Ogit. Kita ketemu lagi di basuhan kata. Setelah itu yang lain yang dibasuh. Oh iya. Oke. Ya itu style seorang Andre Calvin. Memang pas aku ndelok di story iku mesti ono ae sing diselewengkan iku mesti ono ae. Heran aku. Makanya aku mesti tak komen. Oke, boleh. Soalnya aku karakter. Ya bisa. Dan gimana kan kudu duwe karakter lho guys. Iya, setuju. Lek jariku bahasa atas duwe karakter sih. Ya. Lek jariku bahasa atas duwe karakter sih. Iya, itu
lumayan namamu oke sih Basuhan Kata. Asik. Ya wis. Berarti sudah tidak ada yang ingin disampaikan lagi untuk promo-promo dan tempat giveaway dan sebagainya, nanti langsung dikontak. Langsung dikontak. Nanti aja. BTW ini di bawah sampean ini, di bawah itu ada nama IG kan pasti. Ya kayak aku iki kita underscore git, kok ada sampean Yono. Jadi silakan buat kalian nanti semua. Apa? Nanti nonton guys talk aja ada giveaway-nya. Iki kartu giveaway. Makanya tak promoin nanti. Ada nanti tak kasih tahu lah. Pokoknya jadi, nanti tonton terus guys talk karena ada giveaway-nya. Dan jangan lupa buat kalian cek di profil IG-nya Andre Calvin, barangkali juga butuh itu MC di kok malah ngono gak usah Gak usah pesen keramen wong isan. Oke, langsung cek aja di Andre Calvin karena di situ bakal update tentang seputar Andre Calvin mulai dari kesenangannya atau hobinya atau bahkan pekerjaannya. Jadi buat teman-teman semua, terima kasih sudah mendengarkan Basuhan Kata yang tidak seberapa ini, anjay. Di episode 4 yang jangan gitu dong. Iya, yang di episode keempat yaitu How to Be a Positive Person Without Lying to Ourselves. Semoga kalian bisa mendapatkan apa yang kalian inginkan dan semoga kalian bisa mendapatkan hal-hal positif dari episode kali ini. Until next time, stay classy. Kita here and sign out. Bye.